Baik, selamat malam sobat-sobat budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali malam ini kita bertemu dalam Zoom mingguan KCB. Malam ini penyajiannya masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu menyangkut soal sesaji. Tetapi nanti Romo Tony kembali dan terus akan bagaimana melihat sesaji, vibrasi, dan mantra dari sudut Sasto Jendro. Maka nanti diskusi, pemaparan tidak akan keluar dari Sasto Jendro itu sendiri. Sobat-sobat budaya dan Bapak Ibu sekalian, apa yang selalu menjadi pembelajaran, pemaparan, atau presentasi dari Romo Tony itu nantinya walau mungkin menyangkut karena dipresentasikan melalui Zoom adalah teori-teori, tetapi di dalam prakteknya nanti seperti yang akan ada pada wedaran tingkat 1 dari Sasto Jendro di dalam Sasto Jendro Living Academy yang rencananya pada tanggal 18 Mei 2025 nanti, semua teori akan dipraktekkan. Maka kalau saat ini yang disajikan adalah teori-teori, tetapi nanti pada wedaran tingkat 1 dan nanti ada wedaran-wedaran tingkat-tingkat selanjutnya, semua teori itu akan dipraktekkan dan akan dibuktikan bahwa yang menjadi teori itu sesungguhnya ada. Itu mungkin ya yang perlu saya sampaikan di dalam Zoom kali ini. Sobat-sobat budaya, Bapak Ibu sekalian, malam ini yang akan dipaparkan, yang akan dipresentasikan pembelajaran malam ini adalah mengenai sesaji, hubungannya dengan resonansi energi kosmis. Nanti Romo Tony akan membedah ini lebih dalam lagi, bagaimana sesuatu sesaji itu yang memang menjadi lambang dari yang ada dan diharapkan turut mendukung di dalam keinginan atau perwujudan dari suatu keinginan atau acara atau ide tertentu, tetapi ada hal lain lagi, bagaimana sesaji itu menjadi atau upaya yang sudah dilakukan melalui sesaji itu akan mempunyai makna dan makna itu bisa dirasakan. Nah, ada hal lain lagi yang harus melengkapi dari sesaji itu. Nah, itu nanti yang akan lebih jauh, lebih detail lagi akan dijelaskan oleh Romo Tony. Maka sobat budaya, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, ruang Zoom dan waktu malam ini saya serahkan langsung kepada Romo Tony. Romo Tony, sumonggo. Terima kasih Pak Wiro. Salam budaya dan rahayu untuk semua yang sudah hadir malam ini. Pertama saya akan membacakan serat Jitab Soro, ya. Kang ngrungkebi roh suci anggenira ingsun nyekar lan nyekap. Dumadeng karsa kang wus kasuyudan tumaparing rahayu. Kemudian saya juga ingin membacakan sasmitaning sesaji. Ingsun nyujuti sesaji, sarining bumi, sarining langit, sarining banyu, sarining geni, sarining angin, sarining urip. Kang sarwa nyawiji, sawujud, sawisesa, dumadya karaharjan
kasantosan, kasampurnan, muga sesaji kang ingsun aturaken wus tumiba marang sukma kang wus kasuyudan tumaparing rahayu, rahayu, rahayu. Coba saya terjemahkan sedikit ya. Ingsun nyuyudi sesaji itu dengan kita menundukkan diri, mempersembahkan sesuatu sesaji dengan hormat. Kemudian sarining bumi, sarining langit, dan sebagainya tadi adalah kita menyebutkan bahwa itu suatu lambang kesatuan jagat besar dan jagat kecil, makrokosmos dan mikrokosmos. Kang sarwa sawiji, sawujud, sawiseso, mengharmoniskan semua unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan sempurna. Dumadya karharjan, kasantosan, kasampurnan itu menyatakan bahwa sesaji ini ditujukan untuk membawa keselamatan, ketentraman, dan kesempurnaan. Muga sesaji kang ingsun aturake, ya, mudah-mudahan ya dengan harapan apa yang kita persembahkan itu diterima ya oleh energi ilahi yang dihormati. Tumamparing rahayu, rahayu, rahayu itu merupakan satu akhiran dari doa keberkahan tadi. Jadi dari kata-kata itu tidak ada pernyataan bahwa sesaji itu ada hubungannya dengan roh halus. Tidak ada hubungannya dengan setan demit jin. Ini harus dimengerti benar. Ya, jadi kata sesaji ya, itu berasal dari akar kata Sanskertanya itu adalah tri atau berarti pemujaan atau sajian. Dalam tradisi spiritual, sesaji adalah simbol pengorbanan dan penghormatan yang memiliki tujuan tertentu. Bisa tujuannya itu keselamatan, rasa syukur atas keberhasilan, rasa syukur dari panen, ya, pembebasan dari suatu kesulitan, ya. Jadi sesaji itu merupakan satu persembahan yang sifatnya kita itu betul-betul sujud. Ya. Jadi kita dituntut untuk merasakan welas asih Gusti Allah, welas asih Tuhan itu dengan persembahan kembali kepada Tuhan. Jadi ditemukan dalam naskah Jawa berjudul Kerotoboso, saya nggak tahu bacanya ya, Keratabasa atau Kerotoboso, ya. Mungkin nanti Mas Adi bisa membantu. Ya. Asal kata sajen atau saji itu dari kata sa dan ji. Ya. Sa artinya aneka ragam, serba-serbi, bermacam-macam. Ya. Kemudian ji adalah istilah pendek dari kata sakti. Nah, ini dalam konteks spiritual dan filosofis, sakti itu diartikan sebagai kekuatan kosmis yang menjadi sumber penciptaan, pemeliharaan, dan juga transformasi dari alam semesta. Geraknya alam semesta itu ada semacam energi yang disebut sakti. Dalam tradisi Hindu, ya, sakti adalah personifikasi energi feminin melengkapi aspek maskulin, sifa. Ya. Nah, dalam Tao itu ada yin dan yang. Jadi menciptakan keseimbangan harmonis jagat raya. Dalam tradisi Tantra dan Yoga juga, sakti sering dikaitkan dengan kundalini. Kundalini yaitu kekuatan laten yang bersemayam dalam tubuh kita sendiri. Tubuh manusia ini memiliki satu kundalini. Nah, makanya kalau kita meninjau mitologi Hindu, ya, sakti sering dipersonifikasikan sebagai dewa-dewi. Parwati, Dewi Parwati misalnya, itu menceritakan satu kekuatan dari kelembutan dan kasih sayang.
Durga misalnya itu aspek dari keberanian, perlindungan. Kemudian ada Dewi Kali, aspek penghancuran dan transformasi. Dewi-dewi ini mewakili berbagai aspek kekuatan feminin yang berperan sebagai pasangan energi-energi dari dewa-dewa. Antara lain dia Dewa Siwa, Dewa Hindu, Dewa Brahma. Memang agak sulit kalau kita membayangkan dalam falsafah Tantra pun sakti dipandang sebagai satu dinamika yang aktif, ya, yang melengkapi aspek yang statis, yang dikenal sebagai Siva. Ya, keduanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi sakti sebetulnya adalah penggerak dari alam semesta ini, energi yang menggerakkan. Dalam konsep kejawen ya, atau Jawa, spiritual Jawa, itu konsep sakti memiliki kemiripan dengan daya hidup yang menggerakkan semesta. Tadi saya sudah bilang ya, dan semesta dan manusia. Jadi semesta butuh juga adanya manusia. Manusia butuh juga antara semesta, saling menggerakkan. Ya. Dalam sastra Jendra, bermeditasi untuk mencapai Triwikromo itu sebetulnya juga merupakan pencarian unsur sakti agar menjadi energi yang mengaktifkan kesadaran rogo, kesadaran pikir, kesadaran rasa, agar menyatu menuju kesadaran yang absolut, yaitu Tuhan. Entitas yang absolut. Juga dalam konteks wayang ya, atau legenda-legenda, tokoh yang memiliki sakti biasanya digambarkan lain lagi, digambarkan orang yang kuat, perkasa, sakti, tidak bisa mati, tidak bisa dibunuh, ya, kekuatan supranaturalnya hebat, pencapaian kekuatan yang tak terkalahkan. Itu tadi yang disebut sakti di dalam kata sakti. Maka kita perlu tahu bahwa kalau misalnya suatu saat nanti kita memiliki satu mantra, Teguh Rahayu Sakti, saktinya bukan sakti ini. Bukan sakti mergo, wah jadi seorang yang ini. Bukan. Saktinya adalah satu energi alam, satu energi semesta yang kita bisa rangkul, kita bisa miliki. Sakti dalam pengertian barat itu sering disebut dengan divine energy atau spiritual power. Ya. Divine energy adalah istilah yang merujuk pada energi keilahian, kekuatan spiritual yang diyakini berasal dari sumber tertinggi, yaitu seperti Tuhan, ya, yang berada dalam satu gerakan yang mana menghidupkan alam semesta. Ini bisa kita sebut dengan kesadaran kosmis. Dalam konteks spiritualitas Jawa, divine energy dipahami juga sebagai energi suci yang menghubungkan suksma sejati kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka tidak heran kalau ada kata-kata manunggaling kawula Gusti. Energi ini tidak hanya mengalir dalam diri manusia, tetapi juga menjadi kekuatan yang menjiwai dan menggerakkan alam semesta ini. Jadi kata saji atau sajen atau sesajen ya, itu dalam ungkapan batin manusia itu untuk mengekspresikan kerinduannya dalam merasakan, mencari dan mengagumi adanya entitas absolut Tuhan yang Maha Esa. Yaitu dengan bermaksud meninggikan, mengagungkannya, ya, melalui persembahan yang beraneka ragam itu, yang disebut sa tadi. Jadi sa itu beraneka ragam yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menemukan ji tadi. Ya, jadi
semua yang disajikan memiliki makna, ya, dikaitkan dalam simbol-simbol yang sifatnya ritualistik, termasuk pula sesaji sendiri itu sebagai lingkaran spiritual yang mencerminkan harmoni kosmik atau keseimbangan batin. Jadi setiap rupa dalam sesaji sebenarnya melambangkan berbagai kekuatan spiritual tadi atau sakti tadi, ya, yang ada dalam alam semesta. Alam semesta ini kalau menurut filoloh Romo Manu itu disebut buana. Buana itu ya bumi, ya galaksi menjadi satu, lebih luas, ya. Itu pendapat Romo Manu. Ketika dilakukan ritual, ya, rupa-rupa yang disajikan tadi itu tidak otomatis memiliki kekuatan spiritual yang aktif loh. Maka agar sesaji tersebut benar-benar hidup dan berdaya, diperlukan dua hal yang penting. Satu adalah mantra, ya. Yang kedua adalah spanda, ini menurut Romo Manu. Tetapi kalau menurut Jawa, adanya getering roso. Mantra dan getering roso. Yang semuanya merujuk pada vibrasi halus menghubungkan manusia dengan sumber ilahi. Kita jelasin, mantra dalam rangkaian kata-kata sakral yang memiliki kekuatan vibrasi itu untuk membangkitkan energi spiritualnya, mengaktifasi, itu mantra. Ya. Nah sekarang apa yang disebut spanda atau getering roso tadi? Ya. Getering roso adalah getaran yang muncul dari ungkapan batin si penyaji. Nah, jadi jangan main-main, kita kalau sesaji itu betul-betul harus mindful, ya, supaya getaran itu menjadi dorongan spiritual yang menghidupkan energi dari sesaji tadi. Objek atau sesaji tadi, objek tadi jadi memiliki satu getaran karena kita mindful menyediakannya, ya. Dengan menggabungkan mantra dan getering roso tadi atau spanda tadi, sesaji dapat berfungsi secara penuh sebagai sarana pemuliaan, peningkatan kekuatan spiritual yang berasal dari resonansi dengan alam semesta. Hal ini menjadikan sesaji bukan sekedar benda simbolis, tetapi benar-benar memiliki daya spiritual yang nyata. Ini ada salah satu yang kita gambarkan sebagai mantra. Mantra yang sederhana adalah ho dan ngo. Ho adalah hurif dari awal aksara Jawa, ngo adalah yang terakhir, ngerajut busanane manungso. Disambung menjadi hong, itu sudah menjadi mantra. Ya. Jadi mantra itu juga memiliki greget dari kata-katanya. Tidak sekedar gairah, tetapi juga mengandung makna dan getaran batin. Ya, kita coba melihat lukisan dari Leonardo da Vinci. So, Leonardo pernah melukiskan Mona Lisa. Sampai zaman sekarang, walaupun itu reproduksi, coba amatinlah, pandanglah Mona Lisa itu, ya, dengan agak senyum, matanya yang unik, ya, walaupun itu juga wanita yang digambarkan wanita klasik zaman dulu, tetapi kita bisa menangkap vibrasinya seolah-olah Mona Lisa itu masih hidup. Hidup. Ini karena apa? Karena tadi adanya getering roso ketika seorang itu melukis. Jadi kata-kata dari mantra sendiri itu memiliki daya. Kemudian juga getering roso itu juga memiliki daya. Jadi mantra-mantra maknanya dan pengertian dalam sastra Jendro. Ya. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta.
Ya mantra itu. Secara etimologi, kata ini berbentuk dari dua akar kata utama, yaitu man berarti pikiran atau berpikir atau merenung, ya, dan tra berasal dari akar kata tra yang maksudnya adalah alat, piranti, instrumen. Ya. Dengan demikian secara harafiah, mantra berarti alat untuk melindungi pikiran atau instrumen yang membawa pikiran menuju kesadaran yang lebih tinggi. Nah, dalam tradisi spiritual, mantra berfungsi sebagai vibrasi atau getaran suci yang memiliki kekuatan untuk menenangkan pikiran juga. Dalam bahasa Jawa, manas. Membuka kesadaran menuju pemahaman yang lebih dalam. Wigati. Kesadaran sangat dalam. Kemudian juga kata mantra dalam bentuk yang kompositumnya itu berarti instrumen pikiran berupa teks sakral, ucapan suci, doa, atau semacam ritual keagamaan yang disebut dengan lagu pujian. Ada yang disebut himne Weda. Perlu dipahami ya, bahwa sesaji itu terdiri dari dua aspek kekuatan spiritual atau saktinya, ya, yaitu mencakup kekuatan spiritual yang terlihat secara fisik. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada nilai esoterik, ada nilai semacam getaran ioni ya, dari setiap rupa-rupa sesaji yang disusun. Seperti misalnya bunga, daun, buah, ubi, dan sebagainya. Diamatin langsung oleh mata telanjang, itu ada kesan esoterik yang bisa dirasakan. Tetapi juga ya, kekuatan spiritual dari sesaji itu ada pada transformatif dari sesaji. Misalnya ya, sesaji yang sudah ditransformasi melalui api, agni, ya, yaitu rupa-rupa sesaji yang telah dimasak. Nah, kita kan juga ngelihat sesaji ada jangan lodeh, ada goreng peyek atau teri atau ikan asin, ya, ada nasi uduk dan sebagainya, lauk pauk, masakan dan sebagainya. Nah, ini juga memiliki satu energi, ya, di mana pandangan spiritual memiliki kesan esoterik itu tadi yang disebut getering rasa. Jadi seorang yang masak itu juga mindful, walaupun dia ngobrol sama temennya, tapi dia mindful. Oh tak icipi sih, oh kurang asin. Wah ini santannya kekentalan. Itu mindful. Di situ juga sesaji yang sudah transformatif dimasak itu juga memiliki getaran vibrasi. Nah, itu ya. Jadi tukang masak itu sebetulnya juga kontemplatif. Apalagi kalau dia masaknya hanya sendiri. Ya. Nah, dengan memahami dua aspek tadi, ya, sesaji yang wujud betul-betul ngambil dari alam dan juga sesaji yang dimasak tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata sesaji bukan sekedar benda fisik atau hanya simbolisnya saja, tetapi juga merupakan sarana yang menghadirkan energi spiritual. Rupa-rupa sesaji sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam, bahkan bisa terasa seperti sesuatu yang sudah jauh melampaui apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita coba ya, kita bikin sesaji komplit ya. Kita bawa anak balita berusia di bawah 1 atau 2 tahun. Suruh datang, suruh melihat sesaji itu. Pasti ekspresinya seperti ada gembira, ada rasa
ada senyum dan sebagainya. Karena apa? Sesaji itu ada getarannya. Ujiannya pada anak-anak kecil, yang balita, yang pikirannya belum jalan, dia hanya melihat buah, dia melihat masakan. Terjadi, kita lihat ekspresinya, pasti berbeda. Itu kita buktikan waktu saya ada di Malang juga, ya ada cucunya Pak Dokter yang, ini saya lihat aja, ekspresinya lain melihat sesaji itu. Nah itu karena adanya apa? Getering rasa. Sebelum mantra diucapkan, ada getering rasa. Nah, kemudian kita coba pendekatan dengan sistem konseptual Cakrawartin, sistem konseptual galaksi, dan juga konsep kosmologi tata surya. Ada 3 yang dapat digunakan untuk menelusuri makna dan keberadaan sesaji. Sistem konseptual Cakrawartin. Cakrawartin sebetulnya artinya juga hampir sama dengan sakti, yaitu penggerak roda semesta atau penguasa roda kehidupan yang dilambangkan seolah-olah seorang raja yang mampu menjaga keseimbangan dunia dengan menegakkan dharma dan kebenaran. Jadi ada semacam figurasi. Nah, dalam pendekatan ini, memandang sesaji sebagai simbol keteraturan kosmis, di mana setiap elemen dan rupa-rupa sesaji memiliki posisi dan fungsi kekuatan kosmik tertentu dalam menciptakan harmoni jagat raya. Jadi sesaji itu tetap ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya di luar kita, kosmis tadi. Kemudian sistem konsep galaksi. Konsep ini memandang kekuatan spiritual atau sakti tadi merupakan struktur sosial dari galaksi. Galaksi itu ada satu pusatnya, inti, dikelilingi dengan elemen-elemen yang lain atau pendukung. Begitu pula orang Jawa itu sangat peka. Sesaji itu tumpeng yang gede pasti di tengah sebagai inti. Kemudian yang lain disusun kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan, melingkar dan sebagainya. Itu sudah merupakan tatanan dari konsep dari galaksi tadi. Jadi kita menciptakan suatu kesatuan yang harmoni, yang layaknya seperti susunan bintang-bintang yang ada di galaksi. Nah, kemudian kalau konsep kosmologi tata surya, itu kita coba perumpamakan pada tradisi bersih desa misalnya. Itu terdapat konsep kosmologis yang dikenal dengan catur gatra tunggal. Konsep ini dijelaskan dalam Serat Sentini, sebuah karya sastra Jawa yang merupakan ajaran spiritual, filosofis, dan juga budaya. Nah, catur gatra tunggal ini penting. Ini merupakan 4 unsur yang penting di dalam kehidupan manusia selaras dengan fenomena atau tata surya. Sebetulnya ada hubungannya dengan tata surya. Yaitu satu dari catur tadi, catur itu 4 jagat gede, mikrokosmos atau alam semesta dan ruang yang memiliki energi yang besar mencakup bumi, langit, dan seluruh tata surya. Jagat cilik, makrokosmos, tubuh manusia yang dianggap sebagai miniatur alam semesta. Saya menulisnya sebagai miniatur dari alam semesta. Karena kalau kita meneliti lagi, mungkin juga nanti teman-teman dari filolog menemukan manuskrip-manuskrip kuno itu pasti yang namanya bulu itu ada sesuatunya yang di sono, kulit itu ada sesuatunya yang di sono, kemudian daging, tulang dan sebagainya. Jadi kita anggap sebagai miniatur dari alam semesta. Ini saya sebut begitu. Nah, kemudian catur yang ketiga tadi adalah jagat goib. Dunia goib atau dimensi
tak kasat mata ini berisi energi spiritual yang tetap ada. Makhluk halus itu ada, ya. Di sekeliling kita itu ada. Anggap saja itu juga merupakan energi spiritual. Nah, kemudian yang catur yang keempat adalah jagat manungso. Nah, ini kita juga sering tidak mengerti kalau ada selamatan, ya. Wah, itu ada ibu-ibu selamatan bayinya, bikin nasi urap, ya, dibagi-bagikan ke tetangga dan sebagainya, ya. Itu adalah sebetulnya ruang sosial. Itu sebetulnya merupakan komunitas manusia, merupakan satu silaturahmi, ya. Jadi jagat menungso ini juga harus dijaga. Nah, ini yang tadi masuk dalam konsep catur gatra tunggal tadi, yang merupakan ada hubungannya dengan kosmologi tata surya, ya. Makanya dalam ritual bersih desa misalnya, sesaji itu dipersembahkan diyakini mampu menyeimbangkan keempat unsur ini. Maka ada semacam makna-makna yang tertentu. Misalnya ada intok-intok itu, tumpeng kecil-kecil, ya. Ada tumpeng berwarna kuning, merah, putih, ada yang hitam dikasih jelaga gini. Itu ternyata itu ada mewakili Arjuna misalnya. Ini mewakili sama posisinya tuh analog dengan tadi. Hubungan kita manusia dengan semesta. Kita pun sebetulnya tidak perlu merasakan apa ya, kalah gitu. Karena bagaimanapun naskah kuno bangsa kita yang berusia sangat tua ternyata juga sesuai dengan pandangan modern para filsuf, tokoh-tokoh barat, yang mana baru abad-abad 17, abad-abad 15, 17, 16, ya. Contohnya ya, ini kita ngomong agak panjang sedikit, ya. Gottfried Wilhelm Leibniz misalnya, itu dia punya satu konsep monadologi, ya, bahwa dikaitkan dengan konteks ritual sesaji, setiap elemen seperti kembang, air, api, dupa, dan sebagainya itu bisa dipandang sebagai monad, yaitu elemen dasarnya yang memiliki makna individual, tetapi saling melengkapi dan menciptakan harmoni spiritual. Ini Leibniz, ya. Kemudian ada lagi Albert Note Whitehead, ya. Ini dia filsafat, ya. Penyusunan sesaji yang memperhitungkan posisi elemen-elemennya apa, kemudian juga makna simboliknya, itu dapat dipandang sebagai proses dinamis yang membentuk aliran energi harmonis. Dinamis membentuk energi yang harmonis. Dia bilang lagi, mirip dengan bagaimana unsur-unsur di galaksi berinteraksi dengan secara berkelanjutan. Jadi dia memandang sesaji Jawa ini sama, itu seperti galaksi dan berinteraksi secara berkelanjutan. Kemudian ada David Bohm, ya. Nah, ini David Bohm ini melihat sesaji sebagai simbol dari pola keteraturan yang sangat bisa dihayati lebih dalam, bukan sekedar benda fisik dia bilang, ya, tetapi merupakan manifestasi dari energi yang beresonansi dengan tatanan kosmis. Ada lagi yang berkata bahwa, Bohm ini berkata bahwa ternyata sesaji itu juga ada hubungannya dengan kosmis. Carl Gustav Jung, nah ini seorang psikoanalisa, ya, dia menyatakan bahwa korelasi dengan sesaji, ya, sesaji yang dipersembahkan pada momen tertentu dengan niat khusus, ya tadi ada getering roso, saya bilang, ya, spanda kalau Romo, dapat dilihat sebagai pemicu sinkronisitas. Ya, jadi menarik energi semesta agar selaras dengan kehendak batin. Energi semesta
selaras dengan kehendak batin yang disebut sinkronisitas. Itu Carl Gustav Jung. Ya. Kemudian ada nih Fritjof Capra, ya, itu lebih cenderung ke masalah-masalah Taoisme. Ya. Jadi dia bilang korelasi dengan sesaji, ritual sesaji dapat dipandang sebagai sebuah tarian energi, satu gerak-gerak tarian, ya, gerak-gerak energi yang menghubungkan dunia manusia dengan jagat semesta melalui getaran harmonis. Jadi sesuai dengan judul dari apa yang kita garap ini, ya, kita bicarakan ini, bahwa sesaji ada resonansi dengan energi kosmis. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa sesaji dengan disertai mantra dan adanya getering rasa waktu kita menyajikan, ya, itu menjadi satu kesatuan yang mencerminkan hubungan antara manusia, alam semesta, dan kekuatan spiritual yang absolut yang menggerakkan segalanya. Begitu pula sesaji utama dalam ritual Sastro Jendro. Kenapa saya selalu masuk lagi ke Sastro Jendro? Karena kita ingat bahwa yang selalu disertakan di Sastro Jendro itu selalu kembang telon. Kembang tiga rupa. Ya, itu memberi manfaat timbulnya kekuatan yang menyangkut getering rasa dan pembacaan mantranya yang sekarang sudah jarang dilaksanakan, ya, itu merupakan satu hal yang menjadi membantu untuk kita tuh mengerti jika kembang telon tadi merupakan satu perlambangan kesadaran rasa, kesadaran rogo, kesadaran pikir. Jadi kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya rogo. Itu bisa disatukan trigati tadi menjadi triwikromo, tiga kesadaran yang dikawinkan. Kita juga bisa menyatu dengan kekuatan atau energi absolut, ya. Kita bisa menyatu dengan entitas yang lebih besar di luar kita. Nah, jadi saya ingin membacakan semacam mantra yang biasanya ini untuk menyajikan kembang telon, ya, dengan juga menyalakan menyan atau dupa, yaitu saking sabdo manjing suksmo kembang telon sumebar harum huruping menyan mingkar miat jagat kawedar rahayu dumadi. Kita tahu, ya, saking sabdo manjing sukmo itu kita terjemahnya gampang lah, ya. Sabda yang masuk ke dalam kesadaran yang terdalam, suksma, ya. Kemudian kembang telon sumubar harum, maksudnya kembang telon yang menyebarkan harum, yang melambangkan keseimbangan tiga kesadaran, kesadaran pikir, kesadaran rogo, kesadaran rasa tadi yang menjadi satu yang disebut triwikromo. Kemudian uruping menyan mingkar miat. Nah, ini yang sulit, ya. Uruping menyan maksudnya asap menyan itu menghilang, ya, membawa pesan kita, membawa afirmasi kita kepada dunia yang kita tidak tahu lagi, yaitu melambangkan doa yang naik ke alam spiritual. Yang sulit adalah kata mingkar miat. Kita mencari rumus mingkar itu apa, miat itu apa, itu tidak akan ketemu. Ya. Tetapi jika disatukan mingkar miat, itu melambangkan bagaimana niat yang disertai keyakinan itu dapat menembus batas ruang dan waktu, menghubungkan manusia dengan entitas yang lebih tinggi memasuki dimensi lain. Manunggaling kawula Gusti lagi, ya. Nah, kemudian jagat kawedar rahayu dumadi ini biasalah, ya, semesta seolah-olah tersingkap. Ya, kita bisa menyadari semesta, ya. Kemudian juga keselamatan rahayu dumadi. Rahayu itu terwujud. Mantra yang harmonis, ya,
itu merupakan aspek spiritual, simbolik, dan energi alami yang menguatkan ritual kembang telon dan asap kemenyan tadi. Membaca mantra ini sudah merupakan praktek blessing. Blessing pada suatu benda. Karena getaran ucapan memuat unsur energi spiritual. Jadi bisa digunakan sebagai kunci untuk mengeksplorasi energi spiritual tadi. Nah, untuk memperkuat pemahaman ini, saya mencoba mengangkat beberapa peristiwa mistis ya, yang menunjukkan bagaimana sesaji mampu menghadirkan energi kosmis secara nyata. Ya, berikut ini ada beberapa contoh ya. Kisah Ratu Kidul dan sesaji Laut Selatan. Dalam tradisi Jawa, terdapat keyakinan bahwa sesaji yang dipersembahkan di pantai selatan memiliki kekuatan untuk memanggil gaib dari Laut Selatan. Konon saat sesaji diletakkan dengan tata cara yang benar, ya, setelah pembacaan mantra dan sebagainya, lengkap dengan katakanlah ada kembang telon, ada menyan dan macam-macam, ya, itu ombak akan bergetar besar, kemudian bisa menyaut sesaji itu dibawa ke tengah. Ya. Angin mendadak berhembus kencang dan ada aroma khas yang tercium. Ini biasanya orang-orang Jawa menganggap sebagai tanda bahwa hadirlah energi gaib atau getaran kosmis itu ternyata merespon sesaji tersebut. Ini di Laut Selatan. Kemudian ada juga, ini pengalaman saya bersama rombongan, ada 2 mobil ya, peristiwa mistis di Telaga Warna. Waktu itu kita ada 2 mobil ya, mereka semua bermeditasi di pinggiran Telaga Warna itu sambil memberikan satu sesaji dan ada salah satu yang memiliki satu bisikan untuk membuat sesaji ampiang kambil. Nah, mungkin kita kalau orang Jawa tahu ya, ampiang kambil itu gula yang ada kelapa mudanya. Seperti ampiang kacang gitu ya, tapi ini ampiang kambil. Itu kita bikin itu, khusus karena ada bisikan. Sesajinya ada sesaji ampiang kambil ya, kita bikin ampiang kambil. Udah kita sajikan, kita meditasi. Sekitar jam 2 dini hari ya, kita sudah mulai merasa bahwa cukup kita. Cukup, ada yang sudah cuci muka di air telaga, ada yang mandi, ya macam-macam deh. Ya. Terus kita bergemas. Nah, bergemas menuju turun. Itu kan turun, mobil ada di parkiran, turun. Saat perjalanan turun itu, tidak ada seseorang pun yang lepas dari pandangan. Di belakang itu ada makhluk. Ya. Makhluk yang tinggi besar melebihi cemara. Melebihi pohon cemara. Semua ngelihat terperana. Kaget. Saya pun juga ngelihat. Ternyata ada semacam energi yang nggak umum. Mungkinkah itu penunggu dari Telaga Warna? Saya nggak tahu. Tetapi ketika kita turun sampai di mobil, tidak ada mobil pun yang terkunci. Nah, saya bilang sama teman-teman, kita direstui, kita dipersilahkan untuk pulang. Lihat aja, mobil pintunya jadi sudah terbuka semua. Sampai yang bawa kunci aja bingung, loh tadi udah saya kunci. Tapi kok pintunya terbuka semua. Itu kita diridhoi, kita direstui. Nah, itulah berarti sesaji, mungkinkah ampiang kambil yang menjadi bisikan itu ternyata mendatangkan satu kekuatan kosmik ya, dalam bentuk makhluk besar ya, dia lebih tinggi dari raksasa, di cemara lebih tinggi ya. Kemudian
peristiwa mistis di Candi Sukuh. Ini juga saya alami. Ya. Ketika itu saya memang sengaja membuat sesaji komplit. Ya waktu itu sesaji itu dimasak oleh orang yang cukup pengalaman. Dia orang keraton, ya, Ibu Syariah namanya. Itu pengalaman keraton Solo, ya, dia masak semuanya. Itu istri dari Romo Pung, ya. Semua sesaji kita bawa ke Candi Sukuh dan kita taruh di tempat yang batu gilang di depan tangganya Candi Sukuh itu. Taruh di situ. Kita di situ duduk sambil mengujubkan atau mendoakan sesaji ini kepada Yang Maha Kuasa. Tidak lama selesai mantra kita sebutkan, itu tiba-tiba ada semacam uap basah, ya, uap basah, uap tanah. Baunya agak harum-harum seperti tanah liat. Kalau kita masa kecil sering mainan tanah liat, itu baunya hampir seperti itu. Kalau kita sering dulu, ya, zaman SD kita bikin pakai angpo, tanah merah itu, baunya seperti itu. Agak harum-harum aneh seperti tanah liat. Ini adalah merupakan satu peristiwa-peristiwa yang menjadi contoh bahwa sebetulnya kalau kita peka, ya, energi kosmis itu hadir. Jadi di area Candi Suko itu semuanya mencium itu tanah basah, ya, yang seperti tanah liat. Itu berarti direstui. Waktu itu memang bulan purnama, jadi malam. Jadi pemahaman tentang sesaji dan resonansi energi kosmis sejatinya membawa kita kembali kepada kasanah kesakralan Jawa, kesakralan Nusantara, kesakralan orang-orang Indonesia, ya. Bahwa ini sudah mulai ditinggalkan. Setiap unsur dalam sesaji, dari rupa, warna, aroma, ya, hingga cara tata letaknya, itu ternyata memiliki makna yang mendalam yang akan beresonansi dengan elemen alam. Ya. Jika dipersiapkan dengan kesadaran penuh, sesaji menjadi medium yang mampu mengundang getaran halus atau vibrasi yang beresonansi dengan frekuensi kosmis. Ya, jadi dengan memahami kembali sesaji sebagai jembatan spiritual untuk tidak hanya melestarikan sebagai budaya Jawa, tetapi juga membuka pintu untuk menyelami pengetahuan kuno tentang harmoni antara manusia, alam, dan semesta. Demikian pemaparan saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti saya minta jika ada yang mau sharing, kita sharing, saya juga masih belajar. Jadi sekian dulu, Rahayu Sagung Dumadi. Saya kembalikan ke Pak Wiro. Silakan Pak Wiro. Terima kasih, Romo, Tony. Sobat-sobat budaya dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang sudah dipaparkan tadi mengenai sesaji dan hubungannya dengan getaran kosmis, getaran hati, hubungannya dengan niat, dan bagaimana juga semuanya itu ingin supaya terutama pikiran yang kita ketahui bersama, pikiranlah yang paling sukar untuk ditaklukkan di dalam kita mencapai keheningan, mencapai samadhi, begitu ya. Selalu saja pikiran yang paling sulit. Nah, maka sesepuh-sesepuh kita zaman dulu sudah tahu dan mempunyai cara untuk bagaimana pikiran itu lalu menyatu dengan rasa, menyatu dengan sikap,
patrap dari samadhi itu sendiri, sehingga menyatu, tadi sudah disinggung dan selalu menjadi pengetahuan inti dari Sastro Jendro, bagaimana 3 gati itu, gati pikir, gati rasa, dan gati raga, menjadi triwikromo. Nah, tadi juga sudah disinggung semuanya. Lalu di mana letak sesaji itu dalam rangka turut memberikan dorongan terhadap niat, bahkan sebuah persembahan karena ada rasa syukur dan juga pengharapan. Tetapi semuanya itu hanya bisa terwujud ketika memang dilandasi kembali lagi oleh sebuah getaran dari dalam hati kita yang sering kita kenal dengan niat yang dalam dan menyatukan di dalam pikiran, di dalam dan juga dalam sikap yang baik. Begitu, silakan Bapak, Ibu, dan sobat-sobat budaya, ini waktunya untuk kita sharing atau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, atau punya pendapat yang ingin diluruskan atau mendapat konfirmasi dari kita. Monggo, ini saatnya. Silahkan.